Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar untuk semuanya pagi hari ini? Senang sekali untuk hari Rabu sekarang di tanggal 25 Juni 2025 kembali hadir talk show kesehatan dari RSUD Sekarwangi. Dan alhamdulillah tema yang akan kita bawakan untuk hari ini tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kebetulan narasumber juga sudah hadir bersama Dr. Fidela Dwi Rahma Aziza. Beliau adalah dokter gigi umum yang insya Allah kami akan pancarluaskan langsung dari 90,2 Dian FM dari jam 9 sampai pukul 10. Yang ikutan gabung nanti boleh bisa Anda tanyakan seputar kesehatan gigi dan mulut di 0266677077 085724188970 ya. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, ini masih muda cantik ini. Amin. Amin. Gimana barusan perjalanan ke sini, Dok? Aman. Deg-degan sedikit karena belum pernah. Oh gitu. Aduh. Podcast. Nyantai-nyantai. Oke, yang akan kita bahas tentang masalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Betul. Ya. Pentingkah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Sangat dan penting. Seperti apa dan bagaimana, silakan, Dok. Ya. Jadi sebetulnya topik yang mau dibawakan ini kan kita sebutnya preventif ya. Jadi edukasi untuk pencegahan gitu. Kenapa menurut saya penting? Karena Indonesia ini orang-orangnya datang ke dokter gigi kebanyakan kalau sudah sakit. Nah, kalau sudah sakit datang ke dokter gigi itu tidak bisa langsung sembuh hari itu juga sakitnya gitu. Jadi ada prosesnya, kadang harus bolak-balik, belum lagi biayanya gitu ya, belum lagi BPJS ngantri dan lain sebagainya. Jadi menurut saya daripada perawatan yang paling penting itu pencegahan. Gitu, preventif. Gitu. Caranya gimana? Sebetulnya mudah dan murah gitu kalau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu sikat gigi. Cukup sikat gigi. Gitu, sikat gigi pakai sikat yang bagus, yang halus, bulu sikatnya pakai pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya. Cukup. Gitu. Tapi kenapa ya Indonesia itu orang-orangnya masih tinggi sekali gitu ya, yang namanya keluhan gigi itu lubang gitu. Itu kan padahal suatu penyakit gigi yang sangat amat bisa dicegah gitu. Biasanya karena kalau dari yang saya lihat gitu ya, biasanya karena pengetahuan gitu ya tentang kesehatan gigi mulutnya kurang gitu. Dan mungkin orang-orang juga kadang kalau berpikir tentang gigi dan mulut itu lebih ke estetik gitu ya. Padahal sebetulnya di luar dari estetik, kesehatan gigi dan mulut itu sangat berpengaruh buat kesehatan tubuh juga gitu. Jadi menjaga gigi dan mulut itu bukan cuma semata-mata biar nggak ompong aja gitu. Tapi kalau misalnya giginya sakit, itu nggak bisa makan gitu, nutrisi berkurang, apalagi anak-anak gitu. Itu kompleks masalahnya gitu. Jadi harusnya lebih aware gitu, terutama tentang pencegahan gigi dan mulut gitu. Jadi bagus pencegahan. Nah, kita kan memang baru udah sakit baru tuh datang. Iya, gitu. Jadi kan banyak orang yang selain takut gitu ya datang ke dokter gigi terus sakit gitu ya, tambah sakit, cabut gigi sakit, perawatan sakit. Ya memang ada resiko sakit gitu karena memang pasiennya datang pas lagi sakit juga gitu. Jadi pasiennya datang lagi sakit, kita mencoba untuk mengobati, ada prosesnya gitu. Jadi mungkin ada sakitnya dulu, tapi kan untuk kebaikan gitu. Padahal selain perawatan, yang lebih penting, yang lebih enak, yang lebih murah, yang lebih gampang itu pencegahan. Gitu, dengan sikat gigi gitu. Untuk sikat gigi dianjurkan sehari berapa kali tuh, Dok? Nah, sikat gigi yang paling penting ini salah satunya waktu itu cukup 2 kali sebetulnya. Cukup 2 kali. Kapan waktunya yang paling baik? Pagi-pagi dan malam hari. Pagi-paginya kapan? Lebih baik lagi setelah makan gitu. Jadi kita makan pagi dulu, ada jeda sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kenapa harus dijeda? Supaya kita misalnya habis makan manis, habis makan asam, itu kan gigi itu terkikis sedikit gitu ya bagian luarnya. Nah, itu kita netralkan dulu gitu ya selama 30 menit, baru kita sikat gigi supaya nggak gampang terkikis giginya. Terus kalau malam kapan? Sebelum tidur. Nah, yang paling banyak kesalahan orang itu mandinya sore. Nah, sikat giginya sore. Nah, makan malam masih makan lagi gitu. Sikat gigi enggak. Sikat giginya enggak lagi, cuma 2 kali aja. Itu salah. Kayak percuma gitu, sikat gigi sorenya percuma gitu, karena kita tidur kondisinya giginya kotor. Justru pas malam hari itu yang kita harus pastikan
kan tidur tuh gigi kita sangat bersih gitu, karena lagi tidur produksi air liur ya, produksi salivanya menurun, padahal air liur itu yang fungsinya buat self cleansing, buat membersihkan sisa makanan dalam mulut segala macam, sementara pas tidur berkurang tuh ya air liurnya gitu. Kalau ditambah dengan kondisi gigi dan mulut yang kotor ya sudah gampang lubang dan lain sebagainya gitu ya. Untuk pencegahan gigi sendiri ada makanan yang memang apa sih boleh gitu ya gitu. Sebetulnya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, tapi apapun sebetulnya boleh aja dimakan gitu. Mungkin kalau musuhnya gigi itu ke makanan yang manis ya, yang asam gitu, karena makanan manis itu dia itu yang paling disukain sama bakteri gitu. Lubang gigi itu kan penyebabnya dari bakteri, salah satu faktornya gitu. Nah, bakteri seneng banget sama manis-manis gitu. Jadi kalau misalnya memang senang gitu ya makan makanan yang manis, sebetulnya bukannya tidak boleh sama sekali gitu, tapi yang paling penting tetap ke sikat giginya, ke pembersihannya itu gitu. Jadi mau makan manis pun kalau misalnya kita misalnya siang-siang atau di tengah hari, minimal kumur-kumur air putih, minum air putih, dibilas air putih, itu sudah cukup. Terus sikat giginya sudah baik ya pagi-pagi dan sebelum tidur. Ya mau makan manis sampai kapanpun gigi bisa tetap sehat gitu, nggak masalah harusnya gitu. Sebenarnya makanan boleh aja apapun, Boleh cuman caranya udah makan manis itu harusnya kumur minum minimal, gitu ya minimal. Itu pencegahan ya, di setengah-tengah hari lah kita nggak bisa sikat gigi, minimal bilas air putih, kumur minum gitu. Sebenarnya mah gampang ya dok, gampang sekali gitu, gampang, murah sekali. Mungkin yang yang banyak salah juga ya, selain waktunya tuh, yang pertama ya kadang kan orang pagi-pagi mungkin sebelum makan sikat giginya ya, atau malam-malam yang lebih penting lagi itu tadi sore gitu, malam-malam makan lagi nggak sikat gigi. Yang kedua mungkin tekniknya gitu yang sering saya temukan masih kurang baik lah gitu. Yang pertama pastinya kurang bersih, itu yang bahaya gitu ya. Kalau misalnya kurang bersih, kita kan kalau sikat gigi itu bukan mau gosok-gosok permukaan giginya aja, tapi kita mau menghilangkan sisa makanan, plak gitu, plak yang lunak yang masih bisa hilang pakai bulu sikat gitu. Artinya kita harus pastikan ketika sikat gigi itu semua permukaan gigi yang ada plak-plaknya, terutama ya kalau misalnya gigi itu di leher giginya ya yang dekat gusi. Nah biasanya di situ tuh sisa plak makanan. Sementara orang kalau misalnya sikat giginya cepet-cepet, buru-buru atasnya doang. Nah deket-deket leher giginya enggak. Nah itu justru yang harus disikat. Makanya pelan-pelan aja, tidak usah buru-buru, tidak usah keras-keras. Kalau misalnya ada kaca, pakai kaca lebih bagus sambil ngaca gitu ya, dilihat misalnya ada nggak kuning-kuningnya gitu. Nah itu biasanya tekniknya. Yang pertama kurang bersih. Ya ada lagi nih, yang kedua yang terlalu bersemangat sikat giginya gitu. Banyak pasien yang mengeluhkan giginya bagus, cuma kok ngilu-ngilu ya giginya, banyak yang ngilu. Pas diperiksa ternyata giginya terkikis. Kenapa terkikis? Karena sikat giginya terlalu kencang. Ya tenaganya terlalu kuat, terlalu bersemangat, atau bulu sikatnya terlalu keras gitu. Nanti efeknya apa? Sama di bagian gigi, terutama leher giginya itu dia ada cekungan seperti lubang. Nah cekungan ini ya sama seperti lubang gigi pada umumnya gitu, permukaan giginya jadi tipis, ngilu juga gitu. Ini juga teknik sikat gigi yang salah berarti gitu. Mungkin kalau misalnya detailnya di internet banyak lah ya gitu, bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar, itu tinggal dipraktekkan aja gitu. Karena sebetulnya ya cukup ya dengan menyikat gigi. Kalau mau ekstra lagi selain sikat gigi, boleh dibantu sama dental flossing namanya. Ya kalau pernah dengar flossing atau benang gigi, nah itu fungsinya buat membersihkan di sela-sela gigi gitu, yang tidak terjangkau sama bulu sikat. Itu lebih bagus lagi gitu. Karena kadang pasien keluhannya, saya sering nyelip makanan gitu ya di sela-sela giginya. Pas diperiksa belum ada lubang gitu ya, tapi sering nyelip makanan. Ya itu bisa dari susunan giginya misalnya ya yang berjejal, yang kurang baik, jadi lebih gampang terperangkap makanan di situ. Cara bersihkannya yang paling baik daripada pakai tusuk gigi, yaitu pakai benang gigi gitu. Jadi ini cara sikat giginya pun ada caranya. Ada caranya. Biar semuanya terjangkau. Betul gitu ya.
intinya sih ya, kalau misalnya mau dibahas di sini, intinya bulu sikat itu kita harus kenain ke gusi. Jadi jangan cuma di giginya aja gitu, karena justru di sela-sela antara gusi dan gigi itulah gitu ya banyak sisa makanan, plak-plak yang terperangkap itu yang harus tersikat, yang harus terjangkau sama si bulu sikatnya gitu. Oke. Untuk penggunaan sikat gigi sendiri, kira-kira harus ganti berapa tahun sekali atau berapa bulan? Beberapa bulan gitu berapa ya. bulan? Kalau tahun kan pasti udah dempes gitu ya. Janganlah. Pokoknya bulu sikat tuh kalau misalnya sudah apa kita bahasanya jabrik gitu ya, udah kemana aja lah bentuknya ya. Udah ganti lah gitu. Atau kalau misalnya mau berdasarkan waktu ya mungkin 3 bulan pun udah lama gitu, udah harus ganti. 2 bulan sekali 2 bulan lah ya. sekali gitu biar maksimal gitu. Ya kan beda antara sikat gigi yang masih yang bagus dan memang yang udah lebar kayak gitu kan beda gitu. Takutnya kadang kan bulu sikat itu ada yang atasnya dia lembut ya gitu ya, bulu sikat yang ke bawahnya itu dia lebih kasar gitu, sementara kita mau bulu sikat yang halus-halus aja gitu supaya tidak merusak gigi, tidak merusak gusi gitu. Jadi gantilah gitu, udah nggak enak sedikit atau mungkin sudah 2 bulan 3 bulan diganti yang baru gitu. Ya minimal 3 bulan ya dok ya. Oke lah, seperti itulah kira-kira. Jadi jangan dibiarin memang udah udah bentuknya udah melebar kayak sikat WC gitu. Masih dipelihara gitu kan. Ya itu juga mempengaruhi dengan kesehatan gigi, karena memang kalau udah melebar gitu kan nggak terjangkau juga ya dok. Gitu, dia udah kemana-mana, mungkin nggak masuk dia ke sela-sela gigi gitu. Jadi kurang lah efek pembersihannya gitu. Untuk siang hari ini kebetulan sudah banyak pertanyaan yang masuk. Untuk yang pertama, pertanyaan dokter. Boleh. Assalamualaikum, ini mau bertanya sama dokter. Kalau menggosok gigi mah selalu aktif katanya, tapi suka ada yang mulutnya kurang sedap gitu. Sikat giginya bagus, tapi kerasa bau, masih bau kayak gitu. Mungkin ada sedikit kesalahan atau apa. Terus kenapa terjadi karang gigi dan plak? Oke, jadi kalau misalnya bau mulut itu sebetulnya banyak, bisa banyak faktor penyebabnya gitu. Salah satunya kalau misalnya yang ada di dalam rongga mulut itu tadi plak atau kalkulus atau karang gigi gitu ya. Itu bikin banyak ngumpul bakteri di situ, sisa makanan jadi bau. Ya, selain itu yang bikin bau mulut juga bisa coba disikat lidahnya. Ini yang orang-orang mungkin jarang lakukan gitu ya, karena kan kalau misalnya lihat lidah itu dia permukaannya tidak halus ya, tidak rata gitu kan, dia ada benjolan-benjolan. Itu gampang juga gitu sisa makanan dan lain sebagainya menempel. Itu bisa sikat lidah, mau pakai sikat gigi disikat itu bisa, atau ada alat khususnya namanya tongue scraper gitu ya, buat membersihkan lidah itu bisa gitu. Kalau misalnya memang ada keluhan gitu ya, bau mulut, boleh diperiksakan dulu ke dokter gigi. Kita lihat apa penyebabnya gitu. Karena selain yang tadi, selain plak, kalkulus atau misalnya lidahnya kurang disikat, kalau ada gigi yang bolong itu juga penyebab bau mulut gitu. Karena kan dia kalau misalnya bolong masuk makanan situ segala macam, dengan pembusukan dan lain sebagainya, itu bikin bau mulut juga. Jadi kalau misalnya ada keluhan plak, karang gigi, itu berarti di scaling. Ya, ada gigi yang bolong, itu berarti harus ada perawatan gitu, entah perawatan saraf, entah penambalan, entah pencabutan, intinya dirawat gitu. Kalau misalnya dilihat sudah baik gitu ya dalam mulutnya, kalkulus sudah karang gigi sudah sering dibersihkan gitu ya, lidahnya bersih, giginya tidak ada yang lubang, kadang bau mulut itu bisa dari dalam juga gitu, dari penyakit lambung, dari penyakit paru-paru itu ada gitu. Cuma boleh tahap awalnya periksakan dulu ke dokter gigi. Kita lihat apa yang ada dalam mulut yang bisa menyebabkan mulutnya terasa bau gitu. Jadi periksakan dulu, nanti ketahuan ya. Karena memang sikat gigi udah aktif, bagus ya. Tapi kenapa kok bau kayak gitu kan ya. Nah itu tadi kan kadang kan gak kelihatan ya kalau sikat gigi. Jadi mungkin depannya bersih tapi mungkin di dalamnya masih ada karang gigi, itu bisa jadi bau mulut. Ya. Terus juga ini makasih banyak untuk Pak Heru yang ada di Lebak Picung untuk pertanyaannya. Untuk klasifikasi sikat gigi sesuai usia dok ya,
Anak-anak sikat seperti apa sampai usia berapa? Remaja dan dewasa ya seperti apa dan bagaimana? Tekniknya mungkin ya. Tekniknya. Sebetulnya biasanya dibedakan buat anak-anak sama dewasa aja. Kenapa dibedakan? Kalau anak-anak biar mudah, biar mereka gampang ingat. Makanya kalau misalnya dengar lagu-lagu, ya buat sikat gigi anak-anak bulet-bulet aja, gitu ya. Pinggirnya bulet, depannya bulet, sebelah sini juga bulet, gitu ya. Tinggal dalam-dalamnya permukaan kunyahnya ya digosok, gitu ya, seperti biasa. Itu untuk memudahkan aja, ya. Cuma kalau untuk dewasa, gitu, yang lebih membersihkan lah, gitu ya intinya. Itu tadi yang dijelaskan sedikit. Jadi kalau sikat gigi itu sebetulnya cukup satu arah, gitu. Jadi jangan naik turun, jangan juga ke samping, horizontal, gitu. Jadi caranya kalau misalnya gigi atas, itu berarti dari arah gusi itu ditarik satu arah ke bawah. Kalau gigi bawah dari arah gusi tarik satu arah ke atas, gitu. Jadi jangan naik turun, jangan, satu arah saja. Itu yang baik, gitu. Karena selain membersihkan, dia mencegah buat itu tadi mengikis gigi, mencegah untuk merusak gusinya. Karena kalau misalnya naik turun, gusinya bisa naik. Kalau gigi atas, gigi bawah gusinya bisa turun, giginya kelihatan panjang, gitu ya, giginya ngilu. Nah itu bisa terjadi. Makanya kalau misalnya sikat gigi yang baik untuk dewasa, gitu, satu arah, gitu. Gigi atas tuh dari gusi ke bawah, gigi bawah dari gusi ke atas, gitu. Teknisnya. Oke. Jadi seperti itu, ada teknis tersendiri ya untuk anak-anak dan juga untuk remaja dan dewasa. Nah untuk anak-anak sendiri kan pasta giginya harus pasta gigi anak. Kalau misalkan nanti udah mau ganti ke pasta gigi biasa, itu usia berapa nih? Sebetulnya kan kalau pasta gigi dewasa tuh banyak yang udah ada minnya, ya biar segar, biar apa. Kalau misalnya anak-anak sudah bisa menerima rasanya, sebetulnya nggak masalah. Nggak masalah, gitu usia ya. berapapun. Usia berapapun, gitu. Karena sama kok. Yang penting dicarinya pasta gigi anak, pasta gigi dewasa yang ada kandungan fluoride-nya, gitu. Itu yang penting, gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak udah masuk SD nih, udah masuk sekolah, terus ternyata dia sudah mau pakai pasta gigi yang kita biasa pakai, ya nggak masalah juga. Cuma yang membedakan mungkin ukurannya, jumlahnya, gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kan masih kecil-kecil, gitu ya, giginya cukuplah sebesar biji kacang hijau, itu udah cukup. Kalau dewasa sebesar apa? Sebesar biji jagung itu udah cukup, gitu, ya. Oke, jadi kalau anak memang udah siap menerima rasa, gitu kan, kalau usia tidak jadi masalah. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan, Dok. Apa? Apakah gusi yang menyusut karena emang ada ya kalau misalkan gusi menyusut karena faktor usia? Apakah ada obatnya? Ini bagaimana cara mengatasinya? Nah itu kalau misalnya gigi menyusut itu kan biasanya dia naik, gitu ya, atau turun, gitu ya, gusinya, giginya kelihatan panjang. Nah itu memang banyak faktornya. Salah satunya yaitu sikat giginya yang masih salah, ya. Jadi gusinya rusak lah kena sikat gigi, atau dia akibat kotor, karang gigi. Jadi kadang orang kalau misalnya karang giginya sudah numpuk, terus dibersihkan, setelah karang giginya hilang, itu gusinya tuh dia masih turun karena ketekan sama karang gigi yang sudah bertahun-tahun itu, gitu ya. Jadi ya istilahnya sudah ada perubahan bentuk lah si gusinya itu, gitu. Sebetulnya kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, dibersihkan, bisa kita observasi dulu. Setelah dibersihkan karang giginya, observasi dan dijaga, gitu, di rumah. Maksudnya sikat gigi yang baik, yang benar, karena gusi itu masih bisa memperbaiki diri. Jadi dia masih bisa naik lagi tuh, gitu. Tapi memang kadang tidak kembali ke awal, gitu, karena ya sudah bertahun-tahun, sudah rusak, sudah berubah bentuknya, sudah deformasi, gitu. Jadi selama kita sudah menjaga nih, udah bagus nih sekarang, gitu ya, sikat giginya, menjaga giginya sudah bagus, tapi ternyata gusinya tidak bisa kembali ke awal, gitu ya. Kalau misalnya memang tidak ada masalah, ya sudah, tidak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalnya ada keluhan, misalnya dia jadi ngilu, atau giginya jadi goyang, ya berarti harus ada tindakan lebih lanjut. Biasanya ke spesialis, bisa di sini ada spesialis periodonsia, gitu. Jadi dia khusus untuk menangani keluhan mengenai jaringan penyangga gigi, gusi, tulang, gitu. Ya, jadi kalau menyusut kayak gitu, ya tinggal dijaga aja, dilihat ya, bersih atau tidak. Kalau misalnya kotor, berarti bersihkan dulu karang gigi dan lain sebagainya. Setelah itu dijaga, gitu ya, dijaga sikat giginya. Kalau sudah bagus,
sudah baik, gusinya kalau kembali lagi alhamdulillah dia bisa memperbaiki diri. Kalau tidak ya berarti ada keluhan ya silahkan dilanjut perawatannya. Itu ada obatnya nggak, Dok? Gitu. Obat tidak ada. Nggak ada. Gitu. Kalau misalnya mau mengembalikan dinaikkan lagi, itu ada tindakannya. Gitu tindakannya ya bedah lah ya kita masuknya itu bisa ke dokter spesialis gitu, dikembalikan lagi dia biar nggak menyusut kelihatan. Oke, itu makasih banyak buat Abah Wiwi yang bertanya tentang masalah gusi yang menyusut karena faktor usia. Ada juga Kang Hideng dari Nagrak untuk mengatasi gigi kuning karena asap rokok. Ada caranya, ada tekniknya nggak? Okay. Itu kan bisa ngaruh juga ya dari asap rokok kuning ya? Iya, jadi kalau pewarnaan gigi ya kita rasanya berubah gitu ya, warna giginya jadi kekuningan, itu bisa salah satunya dari rokok gitu kan, ada tarnya di situ. Bisa juga dari kopi, dari teh, pokoknya minuman makanan yang berwarna gitu. Sebetulnya kalau misalnya rokok itu agak sulit ya, karena kalau minuman misalnya kopi atau teh setelah minum itu kita bisa kumur-kumur gitu ya, itu kan cairan istilahnya nempel di gigi. Kalau misalnya tar itu kadang dia lebih susah, lebih nempel gitu ya ke gigi, lebih susah dibersihkan. Sebetulnya bahaya sih enggak ke giginya gitu ya, tidak bahaya gitu. Jadi dia hanya warna aja yang nempel, stain gitu. Tapi kalau misalnya bikin gigi kuning, ya solusinya memang berarti sikat giginya yang harus lebih bersih gitu. Karena kalau misalnya nempelnya warna ke gigi itu nggak mungkin satu kali gitu ya merokok, satu kali minum kopi, minum teh langsung kuning, tidak gitu. Tapi dia lama bertahun-tahun, ditambah sikat giginya yang kurang bersih gitu ya, ditambah misalnya merokok malam-malam, habis tidak sikat gigi langsung tidur dan lain sebagainya, itu kan banyak faktornya. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur, itu banyak solusinya, bisa dibersihkan ya ke dokter gigi gitu. Misalnya nih kelihatannya seperti kerak-kerak coklat ya, itu bisa dibersihkan ke dokter gigi gitu, stain removal gitu, dihilangkan stainnya. Atau kalau misalnya memang kelihatannya kuning aja, tidak seperti kerak gitu, mau diputihkan ya bisa bleaching mungkin pilihannya gitu. Tapi memang bukan yang berbahaya gitu ya, itu lebih ke kelihatannya aja, estetiknya aja mungkin kurang gitu. Kalau buat mencegahnya ya sikat giginya harus bersih, itu aja sih gitu. Kalau masih merokok terus ya gitu, kalau misalnya tidak mau ada resiko seperti itu ya berhentilah merokoknya gitu. Oke deh, makasih banyak buat Kang Hideng yang ada di Nagrak untuk pertanyaan dan jawabannya, mudah-mudahan dimengerti ya dan juga dipahami. Dokter, ini katanya kalau sikat gigi itu berkaitan dengan syaraf ya, mohon penjelasannya. Lalu kenapa kalau sakit gigi tensi darah agak sedikit tinggi? Faktornya dari apa tuh? Kalau saya gigit tensinya tinggi karena sakit. Sebetulnya mau sakit dimanapun ya, karena dia sakitnya hebat gitu. Kadang itu berpengaruh ke psikologis gitu ya. Kita kan kalau lagi nervous ya, lagi takut gitu, lagi deg-degan, itu kan lebih cepat biasanya jantung berdebar, sama aja gitu. Sebetulnya sakit dimanapun sama aja. Cuma kalau gigi kan kadang hebat sakitnya gitu. Kalau misalnya sakit akut nih, lagi tiba-tiba itu kan sakit kemana-mana. Jadi mungkin tensi pun naik gitu. Padahal dia misalnya tidak ada masalah sistemiknya gitu. Jadi karena sakit aja itu, makanya berpengaruh ke tensi. Oke. Gitu. Kalau jika sakit gigi tensi darah agak dari itu dari iya, dari sakitnya. Kalau misalnya memang tidak ada riwayat ya, tidak ada riwayat darah tinggi misalnya, setiap hari-hari biasa tidak ada sakit gigi, di tensi normal, ya itu biasanya karena lebih ke psikologis aja gitu, karena lagi sakitnya aja gitu. Atau kadang orang karena takutnya datang ke dokter gigi gitu ya, setiap di tensi pasti tinggi karena takut aja dia gitu. Nggak masalah sih sebetulnya gitu. Ya karena memang sakit gigi itu beda dengan sakit yang lain loh, Dok. Sakit gigi itu kayak apa ya? Nggak bisa ngebedain loh. Padahal benar itu parah ya. Iya, kemana-mana gitu ya rasanya gitu, karena dia memang akut. Kalau misalnya lagi akut tuh, wah sakit kepala, sakit leher gitu semua. Jadi rasanya semuanya itu kerasa. Iya gitu, karena kan ya syaraf tuh nyambung ya gitu. Syaraf gigi ya nyambung dengan syaraf yang di rahang, yang di kepala gitu. Dengar yang lagi ngobrol pun kayak apa gitu. Iya gitu. Tapi nggak ada yang nengok, aneh ya. Kalau sikat gigi tuh
Bener loh. Perbedaannya sama sakit gigi dan sakit biasa itu antara sakit gigi dan sakit hati itu dua-duanya parah, tapi nggak ada yang pernah nengok. Karena kayak sepele gitu ya, sakit gigi Kayak sepele doang, tapi itu gitu. mematikan ya. Oke, baik Sobat Muslim semuanya. Dokter, untuk obat kumur atau mouthwash ya, ini digunakan untuk apa sih sebenarnya? Sebetulnya kalau misalnya mouthwash itu kan untuk mengurangi bakteri lah ya gitu, bakteri yang ada dalam mulut. Sebetulnya tidak harus selalu gitu ya setiap hari orang pakai mouthwash gitu, terutama yang ada alkohol mending jangan, karena dia bikin kering gitu. Kenapa tidak perlu setiap hari dan tidak perlu semua orang pakai? Karena kan dia mau mengurangi bakteri dalam mulut. Sementara sebetulnya dalam mulut itu bakteri yang ada itu bukan cuma bakteri yang jahat aja gitu, tapi ada bakteri baik yang membantu buat pencernaan gitu. Jadi sebetulnya kalau tidak ada keluhan tidak perlu gitu ya, cukup sikat gigi aja cukup. Nah kadang dokter gigi meresepkan gitu ya, atau menganjurkan orang untuk pakai obat kumur tambahan itu ketika ada keluhan. Misalnya memang dilihat kebersihan mulutnya jelek banget gitu ya, atau misalnya memang lagi ada infeksi dan lain sebagainya. Nah itu bisa dibantu tuh ya pakai obat kumur. Biasanya pun dianjurkan nggak lebih dari 2 minggu pakainya gitu. Jadi kalau ditanya harus nggak usah sebetulnya. Nggak usah. Ya. Mungkin di hal-hal yang tertentu saja. Pas ada keluhan boleh. Pas memang lagi lagi pengen nih karena memang kita mau ada acara di luar gitu kan, itu boleh. perlu dijaga juga dok teh. Iya, cuma kalau untuk sehari-hari sebenarnya tidak siap lah. Untuk pengobatan gigi ini bisa pakai BPJS gak dok? Bisa dong. Dia pengobatan gigi mayoritas bisa gitu ya. Yang pasti kalau misalnya BPJS datang ke vaskes satunya dulu ya, vaskes pertamanya gitu ya di puskesmas. Mudah-mudahan sudah ada dokter giginya. Harusnya semua perawatan dasar gitu ya, penambalan, pencabutan gitu, pembersihan karang gigi, kadang perawatan saraf juga, itu yang dasar yang tidak kompleks gitu ya, bisa dilakukan sama dokter gigi umum di vaskes 1 klinik atau puskesmas. Kalaupun ternyata kasusnya sulit ya, atau kompleks, atau butuh perawatan sama dokter gigi spesialis, ya berarti akan dirujuk gitu, dan itu semua di cover sama BPJS gitu. Bisa ya. Oke deh Sobat Muslim. Ini apa kan untuk kategori gigi berlubang itu pertama itu faktornya itu dari apa sih dok? Ya kalau misalnya gigi berlubang pastinya karena kotor. Ya, jadi lubang gigi atau karies itu dia faktor penyebabnya ada bermacam-macam. Ya, ada beberapa faktor, di antaranya dari ada sisa makanan, ada bakteri di situ gitu ya, dan ada gigi pastinya. Jadi ketika giginya itu kotor, tidak terbersihkan nih gitu ya, tidak tersikat, sisa-sisa makanan menempel di situ. Nah, bakteri itu nanti akan makan tuh sisa-sisa makanan ya yang menempel di gigi, nanti dia akan menghasilkan asam gitu. Itu memang yang proses yang dilakukan sama bakteri. Nah, asam itu nanti dia akan mengikis permukaan gigi. Nah, itu tidak terjadi sehari 2 hari, lama gitu. Kalau sudah misalnya terbentuk lubang, berarti itu sudah lama tidak terbersihkan di situ. Nah, nanti kalau misalnya bakterinya terus-terusan menghasilkan asam yang mengikis gigi di bagian situ, lama-lama kan terbentuklah lubang. Biasanya sebelum ada lubang itu gigi itu sudah terlihat perubahan warna biasanya. Jadi kalau misalnya udah ngelihat gigi ada hitam-hitam, ada coklat-coklat sedikit, nah itu sudah bisa dikatakan awal mau terjadinya lubang gigi. Sudah harus hati-hati gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada perubahan warna itu awal, nanti lama-lama dia akan membesar, barulah kalau sudah sampai ada keluhan, ya keluhan giginya, entah itu cuma ngilu-ngilu doang atau bahkan sakit, berarti sudah dalam gitu. Makanya penting periksa ke dokter gigi tanpa ada keluhan gitu, karena kadang kecolongan gitu, kita merasa baik-baik aja, sehat-sehat aja, padahal sudah ada lubang gitu, padahal giginya sudah harus dirawat gitu. Ya, jadi harus untuk kalau kita lagi sakit gigi itu harus langsung ke dokter atau langsung dilakukan pencabutan atau nunggu dulu relax gitu? Nah itu memang tergantung kasusnya ya. Misalnya kita datang ke dokter gigi, ternyata nyerinya itu nyeri akut ya, jadi saraf giginya memang sedang radang karena bakteri dan lain sebagainya.
itu biasanya ada tindakan langsung dari dokter giginya, karena pakai obat saja ya, minum obat saja itu kadang bisa mereda, kadang tidak. Kadang kalau reda pun akan timbul lagi. Jadi harus selalu ada intervensi biasanya. Gitu ya, entah itu dibersihkan ya, kalau harus perawatan dikasih obat di dalam giginya, atau misalnya langsung perawatan saluran akar, berarti si saraf giginya yang sudah terinfeksi itu langsung diambil gitu, langsung dibuang. Itu biasanya langsung ada tindakan. Ya, atau kalau misalnya sakitnya itu karena infeksi itu ada bengkak, ada nanah gitu ya, giginya sudah mati. Nah, itu kadang kita minta pasien untuk minum obat dulu. Nah, obatnya bukan hanya obat nyeri saja, tapi biasa kita kasih antibiotik untuk menghilangkan si infeksinya itu. Jadi kalau sudah ada infeksi, sudah ada nanah, biasanya infeksinya dulu yang harus hilang. Gitu, barulah kalau misalnya sudah hilang infeksinya, itu bisa perawatan lanjutan, entah dicabut, entah dirawat giginya gitu. Jadi memang lebih baik ya kalau ada sakit, periksakan aja langsung ke dokter gigi gitu, karena banyak kasus bisa mereda sakitnya kalau ada perawatan gitu. Kalau misalnya kita cuma coba-coba minum obat saja, ya bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak gitu. Oke, jadi seperti itu. Pak Heru dari Lebak Picung, Parakan Salak. Bu dokter, untuk praktek Bu dokter di Sekarwangi hari apa, dari jam berapa? Soalnya saya pengen diperiksa katanya. Waduh, langsung aja nih. Aku kalau Senin, sebenarnya aku Senin sampai Jumat ya. Kalau Senin aku di Poli Edelweiss ya. Kalau Kamis sampai Jumat itu ada di Poli Gigi. Oke. Nah, itu catat waktunya tuh Pak Heru ya. Bu dokter, kembali satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Terbi. Terbi itu singkatan dari Teratai Biru. Ini dari Koramil Cicurug. Satu pertanyaan, apa penyebab lambatnya pertumbuhan gigi pada anak? Untuk jawabannya saya tunggu. Terima kasih buat Cip Popon dan buat Bu dokter yang cantik. Pertanyaannya, jadi penyebab lambatnya pertumbuhan gigi pada anak. Kalau pertumbuhan gigi itu banyak dipengaruhi sama genetik gitu ya. Banyak kasus kalau misalnya orang tuanya, ayah ibunya itu saat tumbuh giginya agak lambat, mungkin anaknya juga bisa lambat. Lambatnya itu segimana? Biasanya kalau misalnya anak umur 12 bulan atau 1 tahun itu belum ada gigi satupun yang tumbuh, itu sebetulnya sudah harus dibawa ya, diperiksakan ke dokter gigi gitu, untuk dilihat apakah memang tidak ada sama sekali atau sudah mulai tumbuh dan lain sebagainya. Terus biasanya paling telat umur 4 tahun ya, kalau misalnya dilihat giginya belum lengkap, gigi susunya itu juga harus diperiksakan untuk dilihat gitu. Jadi biasanya genetik, dan kalau misalnya memang genetik ya tidak masalah gitu. Mungkin dokter giginya akan periksa, dilihat, dan kalau misalnya memang belum tumbuh bisa pakai foto ronsen ya gitu. Bisa pakai foto ronsen, kita lihat giginya sudah sejauh mana benihnya, apa memang masih jauh di dalam tulangnya gitu, atau sudah mau keluar atau bagaimana, itu bisa dilihat gitu. Tapi kadang bisa juga berhubungan sama penyakit sistemik lainnya. Kadang mungkin ada pasien yang anak yang menderita Down syndrome dan lain sebagainya, itu juga bisa menyebabkan terlambat gitu ya pertumbuhan gigi dan mulutnya. Tapi kalau misalnya anaknya sehat-sehat saja gitu ya, sudah diperiksakan ke dokter anak misalnya, tidak ada penyakit sistemik lainnya, boleh dibawa ke dokter gigi, kita lihat gitu ya. Cuma biasanya sih itu lebih ke genetik, karena kan kalau misalnya tumbuh gigi itu kita nunggu aja gitu ya, dia muncul ke atas gitu. Jadi mungkin memang dia masih jauh, pembentukannya agak lama, apalagi anak laki-laki biasanya dia lebih lambat dibanding perempuan. Nggak masalah sih gitu. Cuma itu tadi, kalau misalnya khawatir kok belum tumbuh-tumbuh ya, biasanya usia 12 bulan itu boleh sudah dibawa ke dokter gigi, kita lihat gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Makasih banyak buat Terbi yang ada di kawasan mana tadi? Koramil. Pertanyaan berikutnya dari Kang Ojak di Nagrak. Untuk pengguna kawat gigi, cara sikat giginya yang baik seperti apa nih Bu dokter? Mungkin beda nggak sih yang nggak pakai kawat gigi dan pakai yang enggak gitu?
ya ada bedanya dikit ya gitu. Sebetulnya sikat giginya sama tuh yang tadi dijelaskan ya, bagian gusinya harus tersikat dan lain sebagainya. Cuma kalau yang pakai behel, yang pakai kawat gigi itu berarti harus ditambah sikat si bracketnya juga gitu, si kawatnya, si kotak-kotak besinya itu harus tersikat gitu. Caranya gimana ya, sikat aja sebetulnya seperti biasa ya, pelan-pelan gitu. Dan pakai kaca lebih enak gitu. Mungkin kalau yang pakai behel bisa lebih nyaman pakai sikat gigi yang khusus gitu ya. Sikat gigi yang khusus ya. Khusus untuk yang pakai kawat gigi gitu. Dia biasanya lebih kecil kepalanya gitu, dan itu bisa lebih menjangkau ke sela-sela si kawat dan sela-sela si bracketnya itu. Ya sebetulnya ya sama, cuma ditambahin dengan sikat juga si bracketnya itu. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Ada tambahan, silakan dokter. Ya paling itu ya, karena temanya menjaga kesehatan gigi dan mulut, sebetulnya lebih gampang, lebih mudah, lebih murah gitu. Kita bisa menjaga gitu gigi yang sudah ada gitu dalam mulut, menjaga kesehatannya. Karena kalau sudah terlanjur giginya rusak, memang bisa ada perawatan gitu. Cuma mau perawatan apapun, mau diganti gigi pakai gigi palsu dan lain sebagainya, tetap lebih nyaman gigi asli kita gitu. Jadi kalau misalnya sudah tahu ya ilmunya, caranya, sudah lebih aware gitu tentang kesehatan gigi dan mulut, alangkah lebih baiknya gitu dipraktekkan, sehingga ya tidak usah gitu datang ke dokter gigi ketika ada keluhan gitu. Jadi giginya sudah bagus, datang ke dokter gigi cukup untuk bersihkan, pemeriksaan biasa, itu kan lebih enak, lebih nyaman gitu. Oke, tadi menyinggung tentang masalah kawat gigi. Maksimalnya nih usia berapa yang memakai kawat gigi? Apakah nenek-nenek boleh katanya? Sebetulnya boleh aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya lansia kan kadang ada keluhan, bukan keluhan ya, sudah ada kondisi tulang gitu ya, dan jaringan penyangga giginya mungkin sudah turun gitu ya, sudah resorpsi. Nah itu mungkin sudah tidak diindikasikan lah gitu, karena nanti giginya digerakin goyang. Ya, lagian nenek pakai kawat gigi. Buat apa ya, giginya digerakin goyang gitu. Jadi mungkin untuk lansia susahnya di situ. Tapi kalau misalnya orang dewasa nih gitu ya, kok rasanya sudah ibu-ibu, sudah bapak-bapak, masih terlambat gak pakai kawat gigi? Enggak juga sebetulnya gitu. Selama kita periksa kesehatan tulang rahangnya gitu ya, dan gusinya baik, mau pakai kawat gigi dirapikan ya boleh, nggak masalah gitu. Jadi mungkin kalau nenek-nenek mah tidak dianjurkan yang takutnya goyang semua giginya. Goyang semua, yang bukan malah bagus nih penampilan, nanti bakal rusak, copot nanti. Untuk perawatan gigi dan mulut sebaiknya berapa bulan sekali nih untuk Ya, sebetulnya 6 bulan sekali cukup. 6 bulan gitu. Jadi apa yang dilakukan biasanya 6 bulan sekali? Yang pasti kita cek ya giginya secara keseluruhan ada masalah atau tidak gitu. Dan kalau misalnya selain dicek, ya bisa juga scaling atau pembersihan karang gigi secara berkala, yang bagus juga dilakukan 6 bulan sekali gitu. Karena kalau karang gigi itu kadang susah gitu untuk kita menjaga bersih gitu, nggak ada karang gigi, kadang mungkin susah gitu, nggak kelihatan gitu. Makanya baiknya 6 bulan sekali datanglah ke dokter gigi, kita bersihkan yang sedikit-sedikit itu karang gigi, sekalian kita cek giginya gitu, ada yang perlu perawatan atau tidak gitu. Oke, jadi 6 bulan sekali untuk memeriksa kesehatan gigi dan mulut. Betul. Baik, karena memang waktunya sudah tidak mencukupi dokter, untuk tarik kesimpulan dalam bahasan kita untuk hari ini silakan. Oke, jadi sebetulnya cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu mudah ya, cukup sikat gigi saja. Pilihlah sikat gigi yang bulu sikatnya halus ya, pilihlah pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya gitu ya. Terus waktunya juga harus benar, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur gitu. Kemudian 1 kali sikat gigi itu cukuplah waktu 2 menit. Jangan terlalu buru-buru gitu, jangan terlalu kencang-kencang juga. Selain sikat gigi, kalau saya anjurkan mulailah coba pakai benang gigi, dental floss gitu. Dia fungsinya untuk membersihkan sela-sela giginya, karena biasanya sela-sela gigi itu yang tidak terjangkau sama sikat gigi yang sering nyelip makanan dan dia tidak bisa keluar gitu. Jangan pakai tusuk gigi, karena tusuk gigi itu dia bisa
bisa merusak gusi, dan kadang justru bukannya mengeluarkan sisa makanan, justru dia mendorong ke dalam gusi gitu kalau pakai tusuk gigi. Makanya lebih aman pakai dental floss gitu. Selain menjaga kesehatan gigi dan mulut di rumah sendiri, tadi 6 bulan sekali juga boleh datang ke dokter gigi untuk dicek secara berkala dan dibersihkan juga gitu. Oke deh, terima kasih banyak untuk bahasan kita hari ini di hari Rabu tanggal 25 Juni 2025, talk show kesehatan dari RSUD Sekarwangi dengan tema menjaga kesehatan gigi dan mulut bersama Dr. Fidela Dwi Rahma Aziza. Beliau adalah dokter gigi umum ya. Dan terima kasih juga untuk sobat muslim yang sudah bertanya, yang masih setia bersama di NFM. Terima kasih buat yang ada di studio 1, ada Mbak Wi, ada Ibu Nan Sulastika di Sekarwangi, ada Om Bima, ada Bapak Kohir dari NFM dan juga Vina MG. Terus juga ada Pak Joan sama Ibu Neng dan juga Mama Oci. Terima kasih sama Ibu Ambar. Kita ucapin banyak terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah di minggu yang akan datang kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita undur pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.